Maka Oke. perhatikan doa mau makan yang sering diajarkan kepada anak kita kan ya. Mhm. Walaupun ada yang bilang doa mau makan apa Mbak Mila? Bismillah aja. Ya kan Iya ada ya Bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim, kan iya. cukup Cukup, katanya. mhm. Tapi kan guru-guru Iya kami ya dulu kan belajarnya sering juga sering bilangnya Allahumma barik ada lana. tambahan doa. Iya, Nah kalau kita perhatikan isi doanya kan luar biasa luar ya. biasa ya. Allahumma Allahumma barik barik lana lana fima fima rozaqtana rozaqtana wa wa qina qina adzabannar. adzabannar. Kenapa tidak Allahumma ladzidna, ya Allah enakin makanan kami? Kenapa Nah, enggak Allahumma kathirna, ya Allah perbanyak? Tidak, kasih. tapi mintanya Allahumma Allahumma barik. barik lana, ya Perbanyak Allah memberkahi. Oh, Masya berkahi. Allah. Betul. Berkahi kami. Fima rozaqtana, dengan apa yang kau rizkikan kepada kami. Ya, dan di situ juga bukan fi malina, bukan fi amina gitu ya. Bukan ya Allah perbanyak makanan kami, bukan. Bukan ya Allah perbanyak harta kami, bukan, tapi Allahumma barik lana fima Rozaktan rozaqtana, rezeki. rezeki. Masya Berarti rezeki itu nggak harus banyak, Setuju. yang penting berkah. Masya Allah. طلع البدر علينا Tema kita hari ini adalah banyak tapi tidak Berguna. atau tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat ya. Di dalam Islam ada istilah yang harus menjadi indikator dalam setiap amalan kita. Namanya adalah berkah. Betul. Namanya apa? Berkah. Berkah. Ma maknal barakah? Apa itu berkah? Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apa indikatornya? 2. 1, bertambahnya kebaikan itu membuatmu semakin taat kepada Allah. Dan yang kedua, membuatmu semakin bermanfaat untuk manusia. Jadi kalau kita mengukur sesuatu, Mbak Mila, misal pekerjaan. Apakah pekerjaan saya berkah? 2 indikatornya. Iya. 1, membuatmu semakin taat kepada Allah. Betul. Artinya selama engkau bekerja tidak meninggalkan perintah Allah gitu. Selama engkau bekerja, engkau tidak bermaksiat kepada Allah, berarti itu tanda pekerjaanmu berkah. Selanjutnya dari pekerjaan itu membuatmu semakin menebar manfaat bagi manusia lain. Bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, bagi orang yang kamu cintai. Semakin memberikan manfaat dari hasil pekerjaanmu, berarti itu menunjukkan keberkahan dalam hidupmu, dalam pekerjaan. Maka disebutkan dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan auzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka niscaya Allah pasti akan limpahkan kepada mereka barokat, berkah dari langit dan bumi. Berarti indikatornya banyak itu akan bermanfaat ketika dilandasi dengan iman dan ketakwaan. Berarti iman yang bertambah itu bagus. Takwa yang banyak itu harus gitu. Iman yang kuat itu bagus. Takwa yang banyak itu harus. Masya Allah. Kenapa selalu berima gitu ya? Tapi itu powerful banget sih. Jadi betul ya, maksudnya kita tuh harus lihat indikatornya, balik lagi. Kalau bikin kita mendekat sama Allah dan memberikan manfaat yang luar biasa bagi orang lain, itu berarti berkah. Tapi justru sebaliknya kalau kita punya banyak, tapi ujung-ujungnya kita malah lupa sholat, sibuk sendiri sama urusan kita gitu ya. Nggak deket sama keluarga misalnya, justru menjauhkan. Nah hati-hati. Boleh mungkin jadi keberkahannya hilang dan pergi. Maka perhatikan doa mau makan yang sering diajarkan kepada anak kita kan ya. Walaupun ada yang bilang doa mau makan apa Mbak Mila? Bismillah aja. Ya kan Iya, Bismillahirrahmanirrahim kan ya. cukup katanya. Tapi kan guru-guru kami Iya, ya dulu kan belajarnya juga sering bilangnya Allahumma barik ada lana. tambahan doa. Iya. Nah kalau kita perhatikan isi doanya kan luar biasa ya. Ya. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kenapa tidak Allahumma ladzidna, ya Allah enakin makanan kami? Kenapa enggak Allahumma kathirna, ya Allah perbanyak? Tidak, tapi mintanya Allahumma barik lana, ya Allah berkahi. Berkahi kami. Fima rozaqtana, dengan apa yang kau rizkikan kepada kami. Ya, dan di situ juga bukan fi malina, bukan fi amina gitu ya. Bukan ya Allah perbanyak makanan kami, bukan. Bukan ya Allah perbanyak harta kami, bukan, tapi Allahumma barik lana fima rozaqtana, rezeki. Berarti rezeki itu nggak harus banyak. Setuju. Yang penting berkah. Masya Allah, betul.
gaji dengan rezeki sama atau beda? Beda. Beda. Di mana bedanya? Oh, aku tahu. Udah ngaji kan sama Ahilman, langsung dites. Kalau rezeki itu tidak ada selipnya. Iya. Kalau gaji ada selipnya. Terus? Dan rezeki itu aduh PR ya. Kalau rezeki itu Ahilman, rezeki itu banyak dimensinya, nggak cuma masalah material aja gitu ya, tapi kesehatan. Tapi kalau gaji ya kita materi aja kadang-kadang gitu. Betul. Dan masih banyak lagi yang akan dijelaskan oleh Ahilman. Iya. Gaji dengan rezeki itu beda. Gaji terbatas. Iya. Rezeki tidak terbatas. Gaji ada tanggal bulannya, rezeki tidak ada tanggal bulannya. Gaji ada selipnya, rezeki tidak ada selipnya. Itu yang paling saya ingat. Gaji ada batasnya. Ya. Betul nggak? Betul. Ada habisnya malah. Iya. Rezeki. Atau malah emang sering habis ya kali. Cuma selewatan aja. Terus kayak udah sedangkan habis rezeki ini poin. Sedangkan rezeki tidak ada habisnya. Selama kita hidup, selama itulah masih ada catatan rezeki yang Allah berikan untuk kita. Maka kata Nabi apa? Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Seseorang di antara kamu sekalian tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Maka selama hidup jangan pernah putus asa. Karena selama itu juga Allah masih menjamin rezeki untuk kita. Berarti kalau sampai hari ini, subuh ini kita masih hidup, masih ada catatan rezeki. Tapi pertanyaannya, berkah atau tidak? Itu. Jadi iya ya. Jadi judulnya ini tuh sebenarnya udah pakai indikatornya berkah atau enggak? Iya. Jadi banyak tidak berguna dalam konteks apa gitu. Iya. Kalau kemudian kita banyak, nggak apa-apa banyak, tapi meningkatkan iman, menambah ketakwaan, jadi berkah, bagus. Tapi kalau dengan banyak malah jauh dari Allah, itu yang tidak berguna tuh itu. Ya, banyak tidur, banyak makan, tapi banyak teman, banyak teman, tapi nggak jadi bikin deket ke Allah, buat apa? Gitu. Bahkan mohon maaf, biasanya makin usia tertentu, makin teman tuh nggak banyak loh. Setuju. Saya pernah nanya sama bunda-bunda yang pengajian ya, bunda teh kenapa sama orang-orang ini terus gitu ya? Circle-nya hanya berlima, berenam gitu. Apa jawaban dia? Iya Ustadz, bukan gak mau banyak teman, tapi apa? Gak mau banyak drama aja katanya. Betul. Karena makin banyak itu tuh jadi makan banyak drama kan? Setuju. Maka saya menyimpulkan, bestie itu bukan tentang seberapa banyak temanmu, tapi bestie tentang seberapa baik temanmu. Masya Allah. Menarik ya. Tapi makin kesini saya juga mengalami, dan kayaknya kita juga mengalami ya, makin kesini temen tuh juga circle-nya makin kecil gitu. Kalau enggak 3-5 orang aja udah banyak gitu. Maka banyak itu udah belum tentu baik kalau tidak berkah. Tidak berkah, setuju. Banyak harta, boleh. Boleh banget tapi kudu jadi harta yang berkah. Yang mendekatkanmu dengan Allah, yang makin bermanfaat bagi orang lain. Banyak harta tapi pelit, buat apa? Sok Bamila punya tas harga 5 juta dengan harga tas yang 1 juta, beda nggak rasanya? Pasti beda. Pasti beda dong. Ya kan? Ngeluarinnya duit juga beda. Lebih khawatir punya yang 5 juta apa yang 1 juta? 5 juta. Pasti yang 5 juta. Kalau jangan ditaruh di bawah, harus taruhnya di samping. Jadi malah kesiksa ya. Kalau yang punya 1 juta nih tasnya, kalau hujan jadi tudung ngelindungin hujan. Tapi kalau yang tas 5 juta dikekep, hujan turun, ini dipeluk. Jadi kita yang kehujanan melindungi tas yang 5 juta. Lebih tersiksa mana? Iya sih sebenarnya ya. Nah, jadi pada akhirnya berkah itu tadi ukur dari banyak dan tidak. Boleh nggak sih sebenarnya? Iya, itu termasuk yang banyak tidak berguna ya. Jadi mengikuti yang banyak mayoritas. Dalam istilah FOMO, ngikutin yang ada itu harus pada tataran ilmu bukan karena nafsu. Setuju. Jadi indikatornya itu ilmu bukan nafsu gitu. Betul. Ya, bukan karena ikut-ikutan. Ya bahkan juga mohon maaf Mbak Mila, dalam konteks yang kita anggap baik pun juga bisa terjelembab pada sesuatu yang malah jadi salah gitu. Contoh misalnya, lagi ada tren ini ikut gitu kan. Tapi lihat dulu, ada bermanfaatnya enggak, kontennya apa, isinya apa gitu ya. Termasuk saat kita belajar dengan seseorang ya. Bukan karena banyak pengikutnya, tapi karena memang seseorang itu dinilai punya sesuatu yang baik, akhlaknya baik, dan bisa membawa pada kebaikan. Gitu. Jadi jangan karena banyak followernya, jangan karena banyak jamaahnya, ya. Malah mohon maaf, boleh jadi guru-guru kami yang tidak terkenal,
tapi punya kearifan dalam hidup. Masya Allah. Yang nasihatnya jauh lebih kita butuhkan. AA misalnya diizinkan sama Allah punya banyak follower gitu ya. Kan main, hampir 1 juta. Misalnya, belum tentu ini teh harus diikutin karena pasti ada kesalahan dan seterusnya. Tapi ada guru kami yang tidak terlihat di layar, tidak terlihat di kamera, tidak ada di sosmed, tapi mereka punya kearifan yang sangat dalam, punya ketaatan kepada Allah yang lebih istiqomah. Boleh jadi itu yang harus kita deketin. Maka banyak itu bukan ukuran. Ya, setuju. Ya, tapi memang manfaatnya menjadi ukuran dalam hidup. Oke. Sebenarnya gini Mbak Mila, dalam hidup ini kan kita ini hanya akan ketemu 4 hal saja. Oke. Ya. Dicatat. Yang pertama, setiap manusia itu akan dikasih nikmat sama Allah. Pertanyaannya, bersyukur atau tidak? Yang kedua, setiap manusia itu pasti akan diuji sama Allah dengan sedikit ujian. Ya. Karena ujian hidup itu sedikit, nikmat Allah itu banyak. Banyak, betul. Nah, yang kedua itu manusia akan dikasih sedikit ujian dalam hidup. Pertanyaannya, sabar atau tidak? Enggak. Oke. Yang ketiga, manusia itu dalam hidup akan beramal, akan beribadah. Pertanyaannya, bukan tentang bagus-bagusan amal. Bukan tentang banyak-banyaknya amal. Tapi pertanyaannya, ikhlas tidak dalam beramal. Nah yang keempat, setiap manusia pasti bikin dosa. Yeah. Pertanyaannya, taubat atau tidak dengan dosanya. Betul. 4 doang. Nah, iya, berarti sekarang ini kalau harus saya bold ini. Kalau ada orang yang tidak bahagia, biasanya 4 itu masalahnya. Apa, A? Iya. 4. 1, kurang syukur, dikasih nikmat. 2, kurang sabar, dikasih ujian. 3, kurang ikhlas dalam beramal. 4, kurang taubat ketika berbuat dosa. Kalau dikumpulin, kurang ajar. Itu yang jadi kurang dalam hidup kita. Betul. Jadi sebenarnya banyak bersyukur, bagus. Banyak bersabar, bagus. Banyak ikhlas, harus. Banyak taubat, kudu. Harus. Jadi kalau misalnya kita hidupnya lagi sempit, itulah. Sesak nih, lihat nih, ada problem di mana. Biasanya nih, 4 hal itu yang tidak kita hadirkan. Oke, Masya Allah, betul lagi. Ini harus saya jadi, framing ini. Dibolak-balik itu aja ketemunya. Betul, Masya Allah. Jadi nikmat harus bersyukur atau tidak, diuji sabar atau enggak gitu kan. Beramalnya ikhlas karena Allah atau enggak. Jadi bukan gitu. banyak. Bukan banyak ya. Sholat misalnya banyak, tapi ingin dipuji orang. Lah buat apa? Langsung zero kan, minus. Jadi 0. Ya kan, maka banyak itu boleh, tapi berkah tidak. Nah konteks berkahnya nanti dilihat dengan 4 hal itu. Nah yang juga kita mungkin hari-hari ini belakangan juga lagi rame juga ya. Apalagi kita hidup di zaman sosial media ya. Banyak komen tapi malas baca gitu. Jadi banyak komennya, tapi kadang-kadang nggak baca gitu loh. Tiba-tiba komen. Akhirnya dia nggak tahu konteksnya, yang ada menjudge orang lain gitu. Yang di-share mungkin sesuatu yang salah karena dia nggak mau nyari kebenarannya gitu. Ya itu udah pasti salah. Udah pasti salah ya. Ya banyak komen, udah bangga baca, komennya salah, teriak lagi. Menghina orang lagi. Nah itu, menghina orang lagi. Makanya jangan banyak komen dalam hidup. Coba nonton sinetron, yang main sinetron siapa? Pemainnya. Kenapa yang komen kita? Main bola timnas. Oh iya, bukan main misalnya, itu kan. Misalnya. Kan saya mah emang komentator pekerjaannya. Ya boleh. Tapi kan ya tuh. Misal yang konteks kemarin ya. Karena saya juga baca. Kan adik-adik kita ini timnas U23. Mereka tuh lagi berkiprah, berkarir. Artinya kan masih usia dini gitu. Dalam proses mereka harus sedang disupport sebenarnya. Disupport. Dikit-dikit satu kesalahan menutupi semua kebaikan. Betul. Nah kadang-kadang kenapa ya kita tuh kadang fokus, apalagi di sosial media ya Allah, kadang tuh kok gini ya gitu. Jadi kenapa kita tuh selalu fokus pada kesalahan orang sih? Ya itulah, kan kadang-kadang nila setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara kesalahan sedikit seakan-akan semua salah. Sama begini, Mbak Mila, ada kertas putih. Ada titik hitam. Yang dilihat kertas putih yang besarnya atau titik hitam yang kecilnya? Hitamnya sih kadang. Iya, kita fokusnya dengan itu. Kita punya 1 jerawat yang nempel di sini. Aduh kalau ngeliatin udah kayak ini. Padahal kan yang lainnya masih glowing, masih bagus gitu. Aduh gitu. Sama kayak gini, misalnya nih, suka ngajarin gini. 4 tambah 4 berapa? 8. 8. 2 tambah 2? 4. 8 tambah 8? 16. Nah, salah.
17 misalnya saya bilang. Oke. Ngotot nih. 17 misalnya gitu. Murid-murid tuh salah. 16 misalnya. Pertanyaan saya, kenapa kebaikan saya yang sebelumnya nggak pernah dihitung? Yang saya ngajarin 2 tambah 2 4. Yang saya ngajarin 4 tambah 4 8. Ketika saya salah 8 tambah 8 17. Gitu. Kenapa harus kemudian dihujat? Padahal cuma beda 16 dan 17. Padahal cuma typo doang gitu. Artinya kan A itu salah A. Kan bisa dengan tanpa harus mencaci maki. Seakan-akan ilmu yang kita kasih kemarin tuh jadi hilang dengan satu kesalahan yang sedikit. Betul. Sama di rumah tangga juga begitu. Coba gimana? Rumah tangga juga begitu. Kesalahan suami yang setitik itu, ya, yang setitik itu menutup kebaikan suami yang begitu banyak. Ya Allah, maafkan aku. Misalnya, ini bukan Mbak Mila ya, ini mah contoh. Dan juga bukan pemirsa CNN. Ini jadi ahli sejarah biasanya istri itu kalau. Iya, ahli sejarah yang paling hebat ya. Pasti. Kesalahan suami 10 tahun lalu masih teringat. Jadi kalau suami bikin salah sekarang itu yang diungkit bukan kesalahan sekarang, tapi 10 tahun lalu. Saya bilang sama suaminya, ayah nggak pernah berubah ya. Dari 10 tahun lalu masih sama aja. Kata suaminya, perasaan saya mau udah lupa masalahnya. Ini istri tiba-tiba jadi ahli sejarah, oke. Anyway, yang juga kita juga perlu perhatikan kan sebenarnya juga banyak ngomong tapi juga malas dengar. Banyak bicara. Banyak bicara, malas mendengar. Sedikit mendengar, itu juga problem ya yang sekarang. Problem lagi, banyak bicara, tong kosong, nyaring bunyinya. Nah itu. Kosong, tapi nggak ada, ya udah mah banyak bunyinya. Nah sama ditambah lagi banyak bicara kurang mendengar. Mendengar itu penting ya? Iya tuh. Maksudnya tuh Allah menciptakan 2 telinga, 1 bibir. Kenapa? Lebih banyak mendengar daripada bicara ya? Daripada bicara. Itu berlaku dalam kondisi apapun ya, dalam kita relasi apapun ya. Berumah tangga kudu banyak mendengar. Sebenarnya para suami itu di antara kemampuan yang harus dia belajari adalah kemampuan mendengar. Kenapa? Karena istri itu kebutuhan kosakatanya lebih banyak dibanding kita. Suami itu kebutuhan kosakatanya maksimal 7.000 kata per hari. Sedangkan perempuan 20.000 minimal per hari. Kalau istri kita bicara dan banyak bicaranya berarti dia sedang menghabiskan kuota kosakatanya. Jangan cuma diem. Nah kadang-kadang tuh suka, ini kenapa sih? Kan pengennya cuma iya mah, iya betul. Tapi kadang kalau kita ngobrol itu malah diem. Itu gimana yang ngadepinnya? Dan bagus loh. Kalau suami kita ya Mbak Mila diajak ngomong sama kita jawabannya iya, bagus. Oh bagus? Bagus. Oh bagus. Karena emang kemampuannya, kebutuhannya 7.000 kata. Dan barangkali kata-katanya udah habis ketika di kantor. Nah khawatirnya kalau di rumah juga dia ngomong terus, apa nggak ketuker antara suami dan istri secara kebutuhan kosakatanya? Kadang-kadang saya juga gemes. Ayah mah nggak komen gitu. Emang kudu jaim. Udah cerita gini-gini, komen lah iya bun, kayaknya memang begitu. Diem aja berarti gitu, suami itu suami yang benar kerjanya. Suami yang sungguh-sungguh di kantornya. Karena dia sudah menghabiskan semua. Mending, jadi kalau Mbak Mila ada suami datang ke rumah tuh diam gitu. Kemudian kayak cool gimana gitu ya. Iya cool. Assalamualaikum, kayak pulang. Bagus, itu ciri laki-laki yang benar tuh. Coba kebayang gak kalau tiba-tiba suami datang, Assalamualaikum mama. Saya kaget sih kalau suami saya jadi berubah gitu. Udah mah aneh, kaget lagi kan. Kenapa tuh ini? Dan memang itu ada pada posisi perempuan. Maka perempuan tuh diibaratkan seperti kalkoma rembulan. Matahari kasyam seperti matahari. Rembulan tuh meneduhkan, menyejukkan, menenangkan. Matahari itu menyemangati dirinya. Boleh jadi udah habis semangatnya di kantor, pas ke rumah udah capek. Udah gitu istrinya nggak mau ngerti lagi, tambah capek lah ya gitu. Makanya jangan marah, makanya belajar. Ada belajar yang penting untuk memahami itu. Wah nanti kayaknya perlu nih ya. Jadi, kadang-kadang itu juga bisa jadi gesekan gitu. Udah cerita panjang lebar, ayahnya komennya gitu aja gitu, nggak boleh ya. Jangan marah. Nah itulah yang disebut banyak belajar tidak beramal atau sedikit beramal. Makanya belajar banyak tuh bagus, tapi diamalkan. Iya. Masya Allah. Makanya banyak nih, ini mah mohon maaf ya jamaah kita yang suka curhat ke tuh. Terutama yang para suami. Ustadz, istri saya tuh ngefans pisan ke Ustadz Hilman katanya. Setiap video tuh ada di galeri istri saya. Ngaji juga dikejar kemana-mana. Tapi kenapa ya istri saya tuh ngaji bukan tambah ilmu. Terus apa? Tapi tambah seragam katanya. Jadi ilmunya nggak nambah, seragamnya nambah. Kan jadi persoalan buat pikiran saya kan. Berarti ini juga catatan. Hati-hati ya bagi juga. kita gitu. Banyak ngaji bagus, tapi diamalkan. Ini
Iya, banyak memandang sesuatu yang tidak baik. Oke, banyak memandang misalnya Apa? kepunyaan orang lain gitu Mohon juga. maaf, misalnya banyak melihat nikmat orang lain Oke. sampai lupa bersyukur dengan nikmat yang kita punya. Hmm. Banyak melihat pasangan orang lain Aduh, sampai iya. tidak bisa memaknai dan menikmati pasangan yang Allah titipkan sama kita, gitu kan? Mm. Banyak menggerutu, banyak mendengar sesuatu yang tidak baik, mohon maaf. Pandangan ini banyak melihat pornografi misalnya, itu merusak. Mm. Maka ada beberapa pandangan yang kalau kita lihat itu berpahala. Hmm. Jadi dilihat itu berpahala. Mhm. Satu, memandang Ka'bah. Masya Allah. Makanya kalau kita lagi diizinkan sholat di Masjidil Haram, boleh tidak harus lihat ke bawah, lihatnya ke Ka'bahnya. Di antara sunnahnya gitu. Kan kalau kita lagi sholat di sini kan lihatnya ke tempat sujud ya. Tapi kalau di sana mumpung kita melihat Ka'bah, maka kalau kita melihat Ka'bah. Dan memandang Ka'bah itu berpahala. Yang kedua, memandang Al-Quran. Berarti membaca Al-Quran. Itu juga sesuatu yang berpahala. Makanya kalau bisa di rumah kita ada hiasan-hiasan dinding gitu ya. Bentuknya kaligrafi dan itu adalah bacaan Al-Quran. Agar saat dipandang juga membawa pahala untuk kita. Okay. Jadi itu bisa ya berpahala ya? Boleh, berpahala. Kadang-kadang kita cuma ya udah deh buat hiasan, tapi niatnya jangan gitu dilihat, ya. Dibaca. Kan suka ada Iya, yang beberapa gitu potongan-potongan ya. ayat gitu. Itu berpahala. Yang ketiga, memandang pasangan yang halal. Itu berpahala, Mbak Mila. Memandang ya, bukan melotot ya. Nah, memandang dengan melotot beda gitu. Ketahuan deh. Jadi memandang dengan penuh kasih sayang. Di antara pahalanya mengundang rahmat Allah. Betul. Jadi kalau ada seorang istri memandang suaminya, suami memandang istrinya, maka tatapan kasih sayang itu, pandangan cinta itu mengundang rahmat Allah. Masya Allah. Makanya para suami ya harus ingat, istri itu paling senang dilihat sama suaminya. Paling senang. Dan istri itu kudu nyadar kalau suami itu lemahnya di mata. Maksudnya apa? Kalau suami senangnya melihatmu, maka engkau harus berpenampilan cantik di depan suamimu. Ini sih, betul. Agar saat suamimu memandang dirimu, engkau dalam keadaan cantik. Kudu nyadar diri gitu kita teh. Kalau suami itu senang melihatin kita gitu. Iya. Makanya kalau di rumah berpenampilan yang terbaik agar kemudian engkau tetap disukai dan disenangi oleh pandangan suamimu. Ini kadang-kadang malah kebalik ya kalau di rumah. Pakai daster 3 hari nggak ganti. Ya sebenarnya nggak apa-apa dengan urusan itunya ya. Iya. Tapi mungkin ya baunya kudu dipastikan gitu. Aduh, penampilannya dijaga ya. Justru perempuan itu boleh tampil all out tuh di rumah. Harus di depan suami ya? mah, harus. Jadi bukan malah kalau mau pergi baru tampil wanginya gimana. Karena laki-laki itu lemahnya di mata. Oke. Dan senangkan matanya. Makanya kalau mau disayang sama suami, 3 para istri nih. Nih, puaskan matanya. 2, puaskan perutnya. 3, puaskan di bawah bagian perutnya. Ini rumus nih. Sumur, kasur, dapur tuh kalau bahasa orang tua. Ya, mungkin bisa dipahami ya, tidak usah jelaskan dengan detail ya. Udah anggap aja iya. Kan? Puaskan mata, bikin dia senang matanya. Puaskan perut, berarti apa? Ini makannya sampai senyum ini. Iya, makannya dipuaskan. Ya kan, makanya suami itu kalau pulang kantor, ketika buka tudung sajinya, ada makanan. Ya Allah, aku tuh tidak salah memilih istriku. Iya sih. Iya betul. Tapi kalau pasti buka nggak ada makanan, ya Allah kenapa engkau mengujiku dengan istriku yang terpilih? Bukan berarti harus bisa masak ya. Karena saya pun sebenarnya masaknya juga amburadul sih pemirsa. Ini kan tips gitu. ya dari A ya. Tapi memang betul sih. 3, puaskan matanya, puaskan perutnya, puaskan di bawah bagian perutnya. Karena kalau misalnya ada problem di sini malah mungkin nyari di luar ya. Dan itu nauzubillah sih. Jadi yang ketiga, memandang pasangan itu berpahala. 4, memandang orang tua. Sedih. Makanya kalau orang tua kita masih hidup dan kita diberikan kelapangan rezeki gitu ya Mbak Mila, kalau bisa dekatkan tempat orang tua dengan kehidupan kita. Malah syukur-syukur kalau kita dikasih rezeki yang lapang, orang tua tuh bisa tinggal dengan kita gitu. Agar kita bisa lihat setiap hari, setiap saat. Itu memandang orang tua tuh. Kalau udah nggak ada gimana, makanya kan ada fotonya ada foto disimpan, itu sesuatu yang kalau saya tuh suka nggak tahan kalau lihat foto orang tua sejujurnya, karena pasti akan udah mewek banget itu akan banjir air mata. Sebenarnya boleh nggak sih ketika kita ingat orang tua, batasan yang nangis. Ini nih mumpung nih, batasan menangis yang boleh dan nggak boleh itu gimana ya? Nangis itu boleh. Allah tidak mengazab seseorang karena tangisan air matanya.
dan bukan karena kesedihan hatinya, tapi Allah mengazab karena lisannya. Maksudnya apa? Racauan dia, umpatan, menyalahkan takdir yang Allah berikan kepada dia, itu yang tidak boleh. Kan ada yang kok begini, kok Allah ambil orang tua saya, andaikan misalnya itu enggak boleh. Jadi yang diazab yaitu adalah lisannya, umpatan lisan dengan takdir Allahnya. Tapi kalau nangis itu enggak masalah. Memang karena rindu misalnya, ya rindu, karena sedih, belum bisa berbuat baik dan seterusnya, itu enggak apa-apa. Maka memandang orang tua itu berpahala. Dan yang kelima, salah satu yang berpahala itu memandang wajah guru, memandang wajah murabi, mursyid, ulama. Makanya kan ada di antara kita yang sering memajang foto ulama gitu kan. Ingat. Itu berpahala. Masya Allah. Gitu. 5. طلع البدر على